Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang sedang menonton cerita ini selalu diberi kesehatan, ketenangan hati, dan rezeki yang cukup hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk singgah di channel ini. Jika ceritanya terasa dekat di hati, jangan lupa tekan like, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, dan subscribe agar tidak tertinggal kisah-kisah berikutnya. Setiap pagi, ada banyak hal kecil yang sering luput dari perhatian kita. Orang-orang yang lalu lalang, wajah-wajah lelah yang tak pernah kita kenal namanya, dan sudut-sudut kota yang menjadi saksi diam kehidupan. Di antara semua itu, ada cerita yang tampak biasa, begitu biasa, sampai kita mengira tak ada makna apa pun di dalamnya. Di sebuah bank yang selalu sibuk, ada satu sosok tua yang hampir tak pernah diperhatikan. Ia datang tanpa suara, duduk sebentar, lalu pergi. Tak ada yang benar-benar tahu siapa dia, dari mana asalnya, atau apa yang ia pikirkan. Semua orang terlalu sibuk mengejar waktu, target, dan angka. Namun, seperti hidup itu sendiri, tidak semua hal bisa dinilai dari apa yang terlihat di permukaan. Ada masa lalu yang diam-diam menunggu untuk terungkap. Dan ada nilai kemanusiaan yang perlahan diuji tanpa disadari siapapun. Inilah kisah tentang kesederhanaan, martabat, dan empati. Kisah yang mungkin akan membuat kita berpikir ulang sebelum memandang rendah seseorang. Mari kita mulai ceritanya. Pagi selalu datang dengan cara yang sama. Di bank itu, pintu kaca terbuka dan tertutup tanpa henti. Suara langkah kaki berpadu dengan denting mesin antrean, serta percakapan singkat yang terburu-buru. Semua bergerak rapi, seolah sudah diatur oleh ritme yang tak pernah berubah. Wajah-wajah serius berlalu lalang, masing-masing membawa urusan, target, dan kekhawatiran mereka sendiri. Di tengah keteraturan itu, berdirilah Pak Arman, supervisor operasional bank. Setiap pagi ia tiba lebih awal, memastikan seragam staf rapi, meja pelayanan bersih, dan antrean berjalan sesuai prosedur. Baginya, bank bukan sekadar tempat transaksi, tapi simbol kepercayaan. Sedikit saja ada yang terlihat tidak pantas, itu bisa merusak citra yang susah payah dibangun. Pak Arman dikenal tegas, nyaris perfeksionis. Ia jarang tersenyum. Bukan karena sombong, tapi karena terbiasa memikul tanggung jawab besar. Dari balik mejanya, mata Pak Arman mengawasi lobi seperti seorang penjaga. Tak ada detail yang luput. Nasabah yang berdiri terlalu lama, suara tertawa yang terlalu keras, bahkan selebaran yang sedikit miring. Semuanya harus sesuai standar. Namun, ada satu pemandangan yang sejak beberapa minggu terakhir mulai sering muncul. Meski tak pernah banner-banner diperhatikan siapapun secara serius. Di sudut lobi, dekat pot tanaman hias, yang daunnya selalu dibersihkan setiap pagi, duduk seorang kakek tua. Pakaiannya lusuh, warnanya sudah sulit ditebak. Di sampingnya ada karung kecil yang dilipat rapi. Ia tidak meminta-minta, tidak berbicara, bahkan tidak menatap orang-orang yang lewat. Ia hanya duduk, seolah sedang beristirahat dari perjalanan yang panjang. Beberapa satpam sudah terbiasa melihatnya. Selama kakek itu tidak mengganggu, mereka memilih diam. Toh, ia selalu datang di jam yang sama dan pergi sebelum siang. Kakek itu sering tersenyum kecil ketika satpam lewat, mengangguk sopan, lalu kembali menunduk. Nasabah jarang menyadarinya. Yang sadar pun biasanya hanya melirik sekilas, lalu kembali pada ponsel atau berkas mereka. Bagi kebanyakan orang, kakek itu hanyalah bagian dari latar, seperti kursi tunggu atau papan pengumuman. Pak Arman sebenarnya sudah beberapa kali melihatnya. Awalnya ia mengira kakek itu hanya menunggu seseorang. Lalu hari-hari berlalu, dan sosok itu tetap muncul, duduk di tempat yang sama, diam, tak berbuat apa-apa. Tidak ada yang salah, tapi juga tidak sepenuhnya benar. Setiap kali Pak Arman melintas, ada rasa ganjil yang sulit ia jelaskan. Bukan marah, bukan pula kasihan, hanya perasaan tidak nyaman yang samar, seperti noda kecil di kemeja putih yang bersih. Ia tidak tahu mengapa keberadaan kakek itu mengusiknya, padahal secara teknis tidak ada aturan yang dilanggar. Suatu pagi, saat lobi sedang agak lengang, Pak Arman berhenti sejenak.
Dari kejauhan, ia memperhatikan kakek itu. Duduk, tenang, tangan terlipat di pangkuan. Napasnya pelan, wajahnya tua, keriput, tapi tenang. Seperti seseorang yang sudah lama berdamai dengan hidup. Pak Arman menghela napas pelan. Ia melirik jam tangannya. Lalu kembali melangkah. Belum hari ini, pikirnya. Selama belum ada keluhan, selama belum ada masalah, semuanya bisa dianggap biasa. Di sudut lobi itu, sang kakek tetap duduk. Tak tahu bahwa kehadirannya, yang begitu sunyi dan sederhana, perlahan sedang mengusik keseimbangan yang selama ini dianggap sempurna. Hari-hari berikutnya berjalan hampir sama. Lobi bank tetap ramai. Mesin antrean tetap berbunyi teratur. Dan Pak Arman tetap berdiri dengan postur tegak yang nyaris tak pernah berubah. Namun, ada satu hal kecil yang mulai bergeser. Bukan pada tata ruang, melainkan pada cara orang-orang memandang sudut lobi itu. Seorang ibu paruh baya yang duduk menunggu giliran sempat berbisik pada temannya. Suaranya pelan, tapi cukup terdengar oleh telinga yang peka. Matanya melirik cepat ke arah kakek yang duduk diam. Seorang pria berkemeja rapi menarik sedikit tas kerjanya mendekat, seolah khawatir sesuatu yang tak kasat mata akan berpindah. Tak ada kata-kata kasar, tak ada protes terbuka, hanya tatapan, bisikan, dan jarak yang sengaja diciptakan. Kakek itu tetap di tempatnya. Ia tidak menoleh, tidak bereaksi. Tangannya sibuk merapikan selembar kardus tipis yang ia jadikan alas duduk. Kardus itu selalu ia lipat kembali dengan rapi sebelum pergi. Seakan ia tak ingin meninggalkan bekas apapun di tempat yang bukan miliknya. Pak Arman mulai lebih sering melirik ke arah sudut itu. Bukan karena kakek tersebut berbuat sesuatu, tapi justru karena reaksi orang-orang di sekitarnya. Sebagai supervisor, ia peka terhadap perubahan suasana. Sedikit ketegangan yang tak diucapkan bisa menjadi masalah besar. Bank adalah soal kepercayaan, dan kepercayaan sangat mudah retak oleh kesen-kesen kecil. Suatu pagi, seorang nasabah mendekatinya dengan nada setengah berbisik. "Pak, orang itu memang boleh duduk di situ?" tanyanya hati-hati, seolah takut terdengar tidak sopan. Pak Arman tersenyum tipis, senyum profesional yang biasa ia gunakan. "Selama tidak mengganggu, Bu," jawabnya singkat. Namun setelah nasabah itu pergi, Pak Arman tak bisa sepenuhnya mengabaikan pertanyaan tersebut. Kata orang itu terngiang di kepalanya, ada jarak yang jelas, ada pembeda yang tak pernah tertulis di aturan manapun, tapi hidup di benak banyak orang. Di sisi lain, para satpam memperhatikan hal-hal kecil yang mungkin luput dari mata lain. Setiap kali kakek itu datang, ia selalu menyapa dengan anggukan ringan. Jika lantai di dekatnya basah karena pel, ia akan bergeser tanpa diminta. Saat jam mendekati siang dan antrean mulai memanjang, ia berdiri perlahan, mengangkat karungnya, dan pergi tanpa menunggu diingatkan. Tidak pernah lebih lama dari yang seharusnya. Tidak pernah saat bank berada di puncak kesibukan, salah satu satpam muda sempat berbisik pada rekannya. Dia sopan. Ya, rekannya hanya mengangguk. Keduanya sama-sama merasa kakek itu tidak pernah pantas disebut masalah. Tapi mereka tahu, bukan mereka yang menentukan standar di tempat itu. Pak Arman berdiri di tengah lobi, mengamati semuanya dengan wajah datar. Di dalam hatinya, mulai tumbuh kegelisahan yang sulit ia jelaskan. Bukan pada kakek itu secara pribadi, melainkan pada kesan yang ditimbulkan. Ia mulai membayangkan komentar, keluhan, bahkan foto-foto yang bisa tersebar jika seseorang ingin memperbesar persoalan kecil. Citra, kata itu terus berputar di kepalanya. Sementara itu, kakek tersebut bangkit dari duduknya. Ia menepuk-nepuk celananya, merapikan kardus, lalu berjalan pelan menuju pintu keluar. Sebelum melangkah pergi, ia sempat tersenyum kecil pada satpam yang membukakan pintu. Senyum yang sederhana, tanpa harap, tanpa beban. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa kebiasaan-kebiasaan kecil itu bukan sekadar sopan santun. Itu adalah cara kakek itu menjaga martabatnya sendiri. Di tengah dunia yang perlahan mulai melihatnya bukan sebagai manusia, melainkan sebagai gangguan. Pagi itu, lobi bank terasa sedikit lebih padat dari biasanya. Beberapa mesin antrean sempat berhenti sesaat, membuat barisan nasabah menumpuk. Suara desahan napas
dan ketukan sepatu mulai terdengar lebih sering. Pak Arman berdiri di dekat meja layanan, matanya bergerak cepat, memastikan situasi tetap terkendali. Di sudut lobi, kakek itu kembali duduk di tempatnya. Seperti biasa, ia datang lebih pagi, memilih jam ketika bank belum sepenuhnya sibuk. Kardus tipis sudah terlipat rapi. Tangannya bertumpu di lutut, punggungnya sedikit membungkuk, tapi wajahnya tenang. Pak Arman melirik jam tangannya, lalu ke arah sudut lobi. Ada dorongan kecil di dadanya. Bukan amarah, lebih seperti keharusan menjalankan peran. Ia menapas dalam, merapikan dasinya, lalu melangkah pelan menuju kakek itu. Beberapa nasabah memperhatikan dari kejauhan. Satpam di dekat pintu ikut melirik, tapi tetap berdiri di tempat. "Permisi, Pak." Suara Pak Arman terdengar tenang. "Profesor, tidak tinggi, tidak kasar. Mohon maaf, di sini area layanan nasabah. Bapak boleh duduk sebentar, tapi jangan terlalu lama, ya?" Kakek itu mendongak, matanya bertemu dengan mata Pak Arman. Tatapan itu singkat, tapi cukup membuat Pak Arman sedikit canggung. Tidak ada perlawanan di sana, tidak ada kemarahan. Hanya mata tua yang lelah, namun jernih. "Iya, Nak," jawab kakek itu pelan. Suaranya serak, tapi jelas. Ia segera mengangguk. "Maaf kalau mengganggu." Tanpa menunggu penjelasan lebih lanjut, kakek itu bergerak. Ia melipat kardusnya dengan hati-hati, seperti seseorang yang tidak ingin merepotkan siapapun. Karung kecilnya disampirkan ke bahu. Gerakannya lambat, tapi teratur. Pak Arman berdiri kaku sejenak. Ada bagian dalam dirinya yang merasa lega karena tugasnya selesai. Tapi ada juga sesuatu yang terasa ganjil, seperti keputusan yang terlalu mudah diambil. Kakek itu berdiri sepenuhnya. Ia sempat menunduk kecil, bukan sebagai bentuk tunduk, melainkan kebiasaan sopan yang lama tertanam. "Terima kasih, Nak," katanya sekali lagi, lalu berjalan menuju pintu keluar. Satpam yang berdiri di sana refleks membuka pintu. Tatapan mereka bertemu. Satpam itu mengangguk kecil. Kakek itu membalas dengan senyum tipis, lalu melangkah pergi. Ketika pintu tertutup kembali, suasana lobi seakan kembali normal. Mesin antrean berbunyi lagi. Percakapan pelan berlanjut, seolah tak ada apa-apa yang terjadi. Namun, satpam itu masih berdiri di tempatnya. Pandangannya tertuju ke arah luar, mengikuti langkah kakek yang menjauh. Ada rasa tidak enak di dadanya. Teguran itu memang sopan. Tidak ada teriakan, tidak ada penghinaan, tapi entah mengapa, ia merasa seolah telah ikut menyaksikan sesuatu yang seharusnya tidak perlu terjadi. Pak Arman kembali ke posisinya. Ia mencoba meyakinkan diri bahwa apa yang ia lakukan sudah benar. Aturan tetap aturan, citra tetap citra. Tidak ada yang dilanggar, tidak ada yang disakiti. Namun saat ia kembali melirik sudut lobi yang kini kosong, ada perasaan hampa yang tak bisa ia jelaskan. Kardus itu sudah tidak ada. Sudut itu kembali bersih, terlalu bersih, dan tanpa ia sadari, teguran kecil yang tampak sepele itu telah menjadi langkah pertama menuju sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang kelak tak bisa lagi diperbaiki, hanya dengan nada sopan dan kata maaf. Hari itu datang tanpa tanda apapun, tapi sejak pagi, udara di lobi bank terasa lebih berat. Antrean mengular hingga mendekati pintu masuk. Beberapa mesin sempat bermasalah, dan telepon di meja supervisor tak berhenti berdering. Pak Arman bahkan belum sempat meneguk kopi paginya. Ketika laporan kecil demi laporan kecil datang bertubi-tubi, wajahnya tegang, alisnya berkerut, lebih dalam dari biasanya. Nasabah mulai gelisah, nada bicara meninggi. Setiap kesalahan kecil terasa berlipat ganda. Dalam kondisi seperti itu, Pak Arman tahu satu hal, tidak boleh ada gangguan apapun, tidak ada yang boleh terlihat, tidak pantas. Dan di tengah kesibukan itu, sosok yang beberapa hari terakhir hanya menjadi latar, kembali muncul. Kakek itu duduk di sudut lobi seperti biasa. Waktu belum menunjukkan jam sibuk. Tapi hari itu berbeda. Antrean sudah penuh sejak pagi. Beberapa nasabah yang berdiri dekat sudut itu mulai melirik dengan lebih terang-terangan. Seorang pria berjas menghela napas keras. Seorang ibu muda menarik anaknya menjauh. Pak Arman melihat semua itu. Dadanya terasa panas. Ia tidak lagi memikirkan apakah kakek itu sopan
atau tidak. Yang ada di benaknya hanya satu. Citra bank ini sedang dipertaruhkan. Ia melangkah cepat. Langkahnya lebih berat dari biasanya. "Pak," ucapnya kali ini dengan nada yang lebih keras, cukup terdengar oleh orang-orang di sekitar. "Saya sudah pernah sampaikan, di sini bukan tempat untuk duduk-duduk lama." Top-up, kepala menoleh. Suasana mendadak hening setengah detik. Cukup lama untuk membuat kata-kata itu terasa tajam. Kakek itu mendongak perlahan. Wajahnya tetap tenang. Tapi ada sesuatu yang berubah di matanya. Bukan marah, bukan takut. Seperti seseorang yang akhirnya menyadari bahwa batas kesabarannya telah diuji. Bukan oleh kata kasar, tapi oleh situasi. "Saya cuma sebentar," katanya pelan. "Nanti juga pergi." Pak Arman menghela napas kasar. "Tidak bisa, Pak. Tolong. Sekarang, Bapak mengganggu kenyamanan nasabah." Kata mengganggu menggantung di udara. Kakek itu terdiam sejenak. Tangannya meraih kardus di bawahnya. Tapi gerakannya lebih lambat dari biasanya. Seolah ada beban yang tak terlihat menahan tubuh tuanya. Beberapa orang memperhatikan dengan ekspresi campur aduk. Ada yang puas, ada yang tak enak hati, ada pula yang memilih berpaling. Satpam di dekat pintu mengepalkan tangannya. Ia ingin mengatakan sesuatu, tapi lidahnya keluh. Ia hanya menjalankan perintah dengan membuka pintu ketika kakek itu berdiri. Kakek itu bangkit perlahan. Punggungnya tampak lebih bungkuk hari itu. Ia menepuk-nepuk celananya, merapikan kardus, lalu memasukkannya ke dalam karung. Tak ada satupun kata protes, tak ada suara tinggi. Martabatnya terinjak, tapi ia memilih tetap diam. Sebelum melangkah pergi, ia menoleh sebentar ke arah Pak Arman. Tatapan mereka bertemu. Lalu kakek itu berkata dengan suara tenang, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. "Tidak apa-apa, saya sudah lama belajar. Tempat yang megah pun bisa lupa caranya memanusiakan orang." Kalimat itu terdengar sederhana, tidak ada ancaman, tidak ada tudingan langsung. Tapi entah mengapa, setelah pintu tertutup dan sosok itu menghilang di balik keramaian jalan, kata-kata itu terasa berat. Pak Arman berdiri mematung sesaat. Dadanya terasa sesak, tapi ia segera menepisnya. Ia kembali menata wajah, memberi instruksi, menenangkan nasabah. Secara teknis, hari itu berjalan sukses, antrean terurai. Masalah selesai. Namun satpam yang berdiri di pintu masih terdiam lama. Ia tahu, hari itu bukan sekadar tentang aturan yang ditegakkan. Ada sesuatu yang pecah dengan tenang. Tanpa suara, tanpa keributan, dan mungkin tanpa bisa diperbaiki dengan mudah. Malam turun perlahan, meninggalkan gedung bank dalam kesunyian yang jarang dirasakan. Lampu-lampu labi masih menyala, tapi tak ada lagi antrean, tak ada suara mesin, hanya dengung pendingin ruangan yang menemani. Di jam seperti ini, bank terlihat berbeda, lebih dingin, lebih jujur, tanpa topeng kesibukan. Pak Arman masih berada di ruangannya ketika telepon internal berdering. Panggilan dari manajemen pusat, nada bicara di seberang terdengar formal. Tapi serius, mereka meminta tim cabang menyiapkan dokumen lama untuk keperluan audit sejarah bank. Bukan audit keuangan, melainkan penelusuran arsip pendirian. Dokumen yang sudah puluhan tahun jarang disentuh. Nama-nama lama kembali disebut. Tahun-tahun awal, masa ketika bank itu masih kecil, belum bercabang kemana-mana. Pak Arman mencatat, cepat, meski hatinya bertanya-tanya. Audit seperti ini jarang dilakukan tanpa alasan. Di ruang arsip bawah tanah, beberapa staf lembur membuka lemari besi berdebu. Map-map tua dikeluarkan, kertasnya menguning, sudutnya rapuh. Foto hitam putih ikut terselip di antara laporan dan surat keputusan. Wajah-wajah masa lalu menatap dari kertas. Serius, rapi, penuh keyakinan. Sementara itu, di ruang keamanan, satpam yang berjaga malam memeriksa rekaman CCTV seperti biasa. Ia memutar ulang kejadian siang hari, memastikan tidak ada insiden yang terlewat. Saat layar menampilkan sudut lobi, ia melihat kembali sosok kakek itu, duduk diam, lalu berdiri perlahan setelah ditegur. Satpam itu menahan jarinya di mouse. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Sejak siang, ia memperbesar gambar. Wajah kakek itu terlihat jelas di layar. Keriput, mata, dalam, rahang tegas yang masih tersisa,
Meski usia telah menggerogoti, entah mengapa, wajah itu terasa familiar. Di rak kecil, ruang keamanan, ada album lama, berisi dokumentasi sejarah bank. Biasanya hanya dilihat saat ulang tahun perusahaan. Satpam itu bangkit, mengambil album tersebut, lalu membukanya. Ia membalik halaman demi halaman, sampai berhenti di satu foto lama. Foto para pendiri bank, berdiri berjajar di depan gedung sederhana. Jantungnya berdegup lebih cepat. Salah satu wajah di foto itu, lebih muda, lebih tegap, berjas rapi, memiliki sorot mata yang sama, rahang yang sama, tatapan yang sama. Satpam itu kembali menoleh ke layar CCTV, lalu ke foto, lalu kembali lagi. Tangannya sedikit gemetar. Ini mirip sekali, gumamnya pelan. Ia memperbesar foto di album, lalu mencocokkannya dengan gambar di layar. Garis wajahnya cocok, dan hidungnya sama. Bahkan cara kakek itu menundukkan kepala terasa serupa dengan pose di foto lama itu. Satpam itu menelan ludah. Ia tahu ini bukan kebetulan yang bisa dianggap remeh. Ia menyimpan tangkapan layar CCTV, lalu menutup album dengan hati-hati. Seolah sedang memegang sesuatu yang rapuh di lantai atas, Pak Arman menerima laporan awal dari ruang arsip. Salah satu nama pendiri disebutkan kembali. Seorang ekonom, jenius, yang menghilang dari struktur bank lebih dari 20 tahun lalu. Tidak ada catatan konflik, tidak ada skandal, hanya surat pengunduran diri yang singkat dan tenang. Pak Arman memijat pelipisnya. Entah mengapa, wajah kakek itu kembali terlintas di pikirannya. Ia menggeleng pelan, mencoba menepis perasaan aneh yang mulai muncul. Namun di malam yang sunyi itu, tanpa disadari siapapun, potongan-potongan kecil masa lalu mulai saling terhubung. Dan sosok yang selama ini dianggap tak berarti, perlahan berubah menjadi sebuah pertanyaan besar. Pertanyaan yang jawabannya mungkin akan mengguncang lebih dari sekadar citra sebuah bank. Pagi berikutnya dimulai dengan suasana yang berbeda. Bukan ramai, bukan pula tegang, melainkan sunyi yang terasa berat. Di ruang rapat kecil lantai atas, beberapa orang duduk mengelilingi meja panjang. Di hadapan mereka, tergeletak map-map tua yang semalam dikeluarkan dari ruang arsip. Kertasnya rapuh, tintanya mulai pudar, tapi isinya perlahan membuka sesuatu yang selama ini terkubur. Pak Arman duduk di salah satu ujung meja. Wajahnya kokoh, matanya tak lepas dari satu nama yang tertulis di halaman pertama dokumen pendirian bank. Nama itu sama dengan yang disebut manajemen pusat semalam. Nama yang selama ini hanya ia kenal sebagai bagian dari sejarah, bukan sebagai sosok nyata. Dokumen demi dokumen dibuka. Ada laporan ekonomi awal, proposal pendirian bank, dan surat-surat internal yang ditulis dengan tangan rapi. Dari semua itu, satu benang merah mulai terlihat jelas. Kakek pemulung itu, sosok yang duduk diam di sudut lobi, adalah orang yang pernah menjadi otak di balik berdirinya bank ini. Seorang staf arsip menunjuk sebuah surat lama. Ini pengunduran dirinya, katanya pelan. Pak Arman membacanya. Isinya singkat, tanpa keluhan, tanpa tuntutan. Hanya kalimat sederhana tentang memilih mundur demi menjaga hati dan nilai yang tak lagi sejalan. Tidak ada konflik terbuka, tidak ada pemecatan, tidak ada skandal. Lalu datang kesaksian yang membuat ruangan itu semakin sunyi. Seorang pegawai pensiunan dipanggil melalui sambungan video. Rambutnya sudah memutih, suaranya bergetar, tapi ingatannya masih tajam. Ia mengenal nama itu dengan sangat baik. Beliau orang yang paling keras menentang praktik-praktik yang mulai menyimpang, katanya. Waktu bank mulai besar, tekanan datang dari mana-mana. Target, keuntungan, efisiensi. Perlahan, manusia jadi angka. Ia berhenti sejenak, menarik napas. Istri beliau meninggal di masa itu. Katanya, beliau merasa kehilangan dua hal sekaligus. Orang yang dicintai, dan nilai hidup yang ia pegang. Ruangan itu hening. Surat pribadi lain dibuka, tulisan tangan yang lebih emosional. Di sana tertulis kelelahan, kekecewaan, dan keputusan sadar untuk menjauh. Bukan karena kalah, tapi karena memilih jalan yang lebih tenang. Hidup sederhana, hidup cukup. Pak Arman merasakan dadanya mengencang. Semua potongan itu menyatu dengan bayangan wajah kakek yang tenang,
cara duduknya yang rapi, dan kalimat terakhir yang ia ucapkan di lobi, di ruang keamanan. Rekaman CCTV diputar ulang. Kali ini bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk memahami. Setiap gerakan kakek itu kini terasa berbeda. Bukan lagi gelandangan yang menumpang duduk, melainkan seseorang yang datang dengan kesadaran penuh, melihat, menilai, dan diam. Tidak ada penyamaran, tidak ada niat menjebak. Ia hanya ingin tahu satu hal. Apakah tempat yang pernah ia bangun masih mengingat makna kemanusiaan? Pak Arman menunduk. Ia teringat nada suaranya sendiri saat mengusir. Kata mengganggu yang begitu mudah ia ucapkan. Cenggurek. Terus koring kakek itu tidak pernah menuntut pengakuan, tidak pernah membuka identitasnya. Ia memilih berjalan dengan karung di bahu, bukan jas di pundak. Karena baginya, itu adalah satu-satunya cara untuk jujur pada dirinya sendiri. Dan di pagi itu, satu hal menjadi sangat jelas bagi Pak Arman, yang pergi 20 tahun lalu, bukan hanya seorang pendiri, melainkan suara hati yang selama ini perlahan diabaikan. Sementara kakek itu, entah di mana sekarang, kebenaran telah sampai. Tenang, perlahan, dan terlalu dalam untuk diabaikan begitu saja. Sejak pagi itu, suasana bank tidak pernah banner-banner kembali sama. Pak Arman menjalani rutinitas seperti biasa, mengecek antrean, memberi arahan, menandatangani laporan, namun pikirannya terus melayang. Setiap sudut lobi kini terasa asing, terutama sudut tempat kakek itu biasa duduk. Sudut yang dulu dianggap mengganggu, kini terasa kosong dengan cara yang menyakitkan. Manajemen pusat mengirim pesan singkat, temukan beliau. Bukan untuk publikasi, untuk meminta maaf. Kalimat itu sederhana, tapi berat. Pak Arman menutup ponselnya perlahan. Untuk pertama kalinya sejak ia menjabat sebagai supervisor, ia merasa gagal bukan karena angka atau target, melainkan karena cara ia memandang manusia. Rasa malu itu tidak datang sebagai tamparan keras, melainkan seperti beban yang terus menekan dada. Pencarian dimulai dengan cara yang paling sederhana. Satpam yang sering membuka pintu untuk kakek itu ditanya pertama kali. Ia menyebutkan arah yang biasa kakek itu tuju, waktu-waktu ia datang dan pergi. Tidak ada alamat pasti, tidak ada nomor kontak. Kakek itu seperti bayangan yang sengaja hidup di sela-sela kota. Beberapa hari berlalu, Pak Arman ikut turun langsung, menyusuri trotoar, taman kota, hingga tempat penampungan sederhana. Ia tidak mengenakan jas, tidak membawa identitas bank, hanya seorang pria yang membawa penyesalan. Akhirnya, di sebuah musola kecil, dekat pasar pagi, mereka menemukannya. Kakek itu duduk di beranda, membersihkan sandal dengan kain lusuh. Karungnya tergeletak di samping. Ketika melihat Pak Arman dan satu perwakilan manajemen mendekat, ia tidak tampak terkejut. Seolah pertemuan itu sudah ia duga, atau mungkin sudah ia lepaskan dari harapan. Assalamualaikum, sapa Pak Arman. Suaranya lebih rendah dari biasanya. Waalaikumsalam, jawab kakek itu tenang. Tak ada pelukan, tak ada adegan dramatis. Hanya dua manusia yang berdiri dengan jarak yang jujur. Pak Arman menunduk. Kata-kata yang ia siapkan sejak pagi, tiba-tiba terasa tidak cukup. Kami minta maaf, katanya akhirnya, bukan sebagai bank, tapi sebagai manusia. Koki itu terdiam sejenak. Matanya menatap jauh, bukan pada mereka, melainkan pada sesuatu di dalam dirinya sendiri. Lalu ia mengangguk pelan. Terima kasih sudah datang, katanya. Itu saja sudah cukup. Perwakilan manajemen berbicara tentang sejarah, tentang kontribusi, tentang kehormatan yang ingin dikembalikan, tentang posisi, tentang penghargaan, tentang rumah yang lebih layak. Kakek itu tersenyum kecil, senyum yang sama, seperti yang sering ia berikan di lobi. Saya sudah lama meninggalkan semua itu, ujarnya pelan. Bukan karena sakit hati, tapi karena saya menemukan damai di tempat yang sederhana. Ia menatap Pak Arman. Dunia yang kalian jaga sekarang bukan lagi dunia saya. Dan itu tidak apa-apa. Ada kelegaan di wajahnya, bukan karena diakui, melainkan karena akhirnya ia tidak lagi memikul beban diam-diam. Ia telah melihat dengan matanya sendiri bagaimana tempat itu berubah, dan juga bagaimana manusia di dalamnya masih bisa belajar,
Pak Arman merasakan matanya panas. Ia ingin mengatakan lebih banyak, tapi tahu tidak semua penyesalan perlu dijelaskan. Kakek itu berdiri perlahan. Saya senang kalian mencari, bukan untuk nama, tapi untuk hati, katanya sebelum beranjak masuk ke musola. Mereka berdiri di sana cukup lama, setelah sosok itu menghilang. Tidak membawa apa-apa kembali, kecuali kesadaran bahwa tidak semua kesalahan bisa diperbaiki dengan jabatan, tapi bisa dipelajari dengan rendah hati. Kakek itu pergi tanpa pernah membuat janji, tidak ada tanggal pertemuan lanjutan, tidak ada alamat yang ditinggalkan. Beberapa hari setelah pertemuan di musola kecil itu, Pak Arman kembali ke tempat tersebut, hanya untuk mendapati beranda kosong. Warga sekitar mengatakan, kakek itu sudah berpamitan singkat, membawa karungnya, dan melanjutkan perjalanan seperti biasa. Tidak ada seremoni, tidak ada perpisahan besar. Namun, pagi itu, sebuah amplop coklat sederhana sampai ke meja Pak Arman. Tulisan tangannya rapi, tenang, dan terasa. Di dalamnya hanya ada selembar kertas, tanpa tanda tangan panjang, tanpa gelar. Isinya singkat. Terima kasih karena sudah mau belajar. Jagalah tempat itu bukan hanya dengan aturan, tapi dengan hati. Karena lembaga apapun akan dinilai bukan dari seberapa megah gedungnya, melainkan dari bagaimana ia memperlakukan orang yang paling tidak punya apa-apa. Pak Arman membaca surat itu berulang kali. Tidak ada nada menyalahkan. Tidak ada tuntutan. Justru itu yang membuatnya terasa berat. Beberapa minggu kemudian, perubahan kecil mulai terlihat di bank itu. Tidak diumumkan secara besar-besaran, tidak dipajang sebagai kampanye, tapi nyata. Area lobi disediakan bangku tambahan yang lebih ramah untuk lansia. Satpam dan petugas layanan mendapat pelatihan ulang, bukan tentang prosedur baru, melainkan tentang empati dan komunikasi manusiawi. Tidak ada lagi kata mengganggu yang diucapkan sembarangan. Tidak semua orang berpakaian rapi datang untuk berbuat buruk, dan tidak semua yang lusuh pantas dipinggirkan. Pak Arman sendiri berubah. Ia masih tegas, masih disiplin, tapi kini lebih sering berhenti sejenak sebelum menegur. Ia belajar melihat manusia lebih dulu, baru aturan setelahnya. Sudut lobi tempat kakek itu biasa duduk tetap bersih. Tidak diubah, tidak diberi tanda apapun. Tapi bagi Pak Arman, sudut itu kini menjadi pengingat paling jujur tentang kesalahan yang pernah ia buat dan pelajaran yang tidak akan ia ulangi. Cerita ini tidak berakhir dengan tepuk tangan. Tidak ada pengangkatan jabatan, tidak ada kembalinya sang pendiri ke panggung utama. Kakek itu memilih tetap berjalan di jalannya sendiri, membawa damai yang ia pilih dengan sadar, dan mungkin disitulah kebesaran sejatinya. Dari kisah ini, kita diingatkan bahwa siapapun bisa salah menilai. Kita semua pernah, sadar atau tidak, mengukur manusia dari penampilan, status, atau tempat duduknya. Tapi tidak semua orang mau berhenti, menunduk, lalu belajar dari kesalahannya. Empati bukan soal siapa yang paling benar, melainkan siapa yang paling mau memahami. Martabat tidak selalu bersuara keras. Kadang ia duduk diam di sudut ruangan, menunggu untuk diperlakukan sebagai manusia. Semoga, setelah cerita ini, kita lebih berhati-hati dalam memandang sesama. Karena bisa jadi, orang yang hari ini kita anggap kecil, justru sedang mengajarkan kita pelajaran hidup yang paling besar.